Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu menganalisa makna Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungan dan kesempurnaannya. Kata Al-Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran, Quran Surat Toha ayat yang ke-8. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada Tuhan melainkan Dia memiliki Asma'ul Husna atau nama-nama yang baik. Dalil tentang Asma'ul Husna. Dalil tentang Asma'ul Husna terdapat di dalam firman Allah, Quran Surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 108. Selanjutnya, mari kita pahami makna Asmaul Husna. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Mari kita pelajari dan pahami satu persatu Asmaul Husna tersebut. 1. Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rizki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya. Ya ayyuhal insan, ma gharaka birabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Quran Surat Al-Infitor ayat 6. Al-Karim dimaknai maha pemberi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika miskin dalam harta, karena kedermawanannya tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal. Manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong karena telah memiliki sifat dermawan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kesombongan. Dengan demikian, bagi orang yang diberikan harta melimpah maupun orang tidak dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keduanya harus selalu bersyukur kepadanya, karena orang yang miskin pun telah diberikan nikmat selain harta tersebut. 2. Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min artinya Dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati,
niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut dan cemas. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. 3. Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Firman-Nya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Dengan demikian, orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan sikap tawakal. Tawakal bukan berarti mengabaikan sebab-sebab dari suatu kejadian, berdiam diri dan tidak peduli terhadap sebab itu, dan akibatnya adalah sikap malas. Tetapi orang yang bertawakal adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja, khusyuk dalam berdoa, bersabar dalam menunggu hasil, dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Al-Matin. Al-Matin artinya maha kokoh. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya, serta dalam prinsip sifat-sifatnya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tiada taranya. Dengan demikian, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki rahmat dan azab dapat kita melihat berbagai buktinya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, tidak ada satupun yang dapat menghalangi rahmat itu untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga, tidak ada kekuatan yang dapat mencegahnya ketika dia menghendaki kemudaratan pada seseorang atau suatu umat tertentu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 58. Dengan demikian, akhlak kita terhadap sifat Al-Matin adalah dengan beristiqomah, meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, terus berusaha dengan sungguh-sungguh dan bekerja hingga mendapatkan hasil yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Al-Jami'. Al-Jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan apa yang Dia kehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya di permukaan bumi ini. Kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada suatu hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana
innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahi janjinya. Quran Surat Ali Imran ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpun manusia di akhirat kelak sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Oleh sebab itu, apabila di dunia kita terhimpun dengan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, di akhirat kelak kita akan berkumpul dengan mereka di dalam neraka. Begitupun sebaliknya, apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman selama kehidupan di dunia, maka di akhirat kita akan berhimpun dengan mereka di dalam surga. Karena tidak mungkin orang yang beriman akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang kafir, dan begitu pula sebaliknya. Enam, Al-Adl. Al-Adlu artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusan itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwa sami'ul alim. Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 115. Al-Adl berasal dari kata adalah, yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang menimpa makhluknya. Oleh karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Tujuh, Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada satupun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia tidak akan pernah berakhir. Dia maha kekal, tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Nama ini disebutkan di dalam firman-Nya, Huwal awwalu wal akhiru, wal zahiru wal batinu, wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun kekekalan itu tidak secara zat dan tabiat. Karena secara tabiat dan zat, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana atau rusak atau tidak kekal. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Asmaul Husna tergambar dalam aktivitas kehidupan berikut ini. 1. Menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan adalah sifat Allah Al-Karim
Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanan tersebut, kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta maupun membantu sesama yang sudah sedang dalam kesulitan. 2. Menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman, wujud dari meneladani sifat Allah, sifat al-mu'min, menolong orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. 3. Senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud dari meneladani sifat Allah al-wakil, dapat berupa menjadi pribadi yang mandiri, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. 4. Menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian, perwujudan meneladani dari sifat al-matin, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. 5. Berkarakter pemimpin, perwujudan meneladani sifat Allah al-jami, diantaranya seperti mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, rajin melaksanakan sholat berjamaah, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dan 6. Berlaku adil, perwujudan meneladani sifat Allah al-adl. Misalnya seperti berikut: tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun orang tersebut saudara atau teman kita, menjaga diri sendiri dan orang lain dan lingkungan sekitar dari kezaliman. 7. Menjadi orang yang bertakwa, meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-akhir adalah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Demikian pelajaran kita untuk kesempatan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.